Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang bisa bersekutu kembali di doa pagi pada pagi hari ini. Marilah kita sebelum kita berdoa dan juga eh, mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita memuji Tuhan dari BPR 1 nomor 121. Tuhan pegang pimpinan. Tuhan pegang pimpinan dalam kekuatanku. Tapi ku senang dan aman, Tuhan memegang pimpinan. Tuhan memegang pimpinan, tangannya tegusan dosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hambanya. Waktu kesusahan datang atau masa kesukaran, bila teduh bergoncang, tangan Tuhan meneguhkan. Tuhan memegang pimpinan, tangannya tegusan dosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Tegaklah tanganku erat, betapa keadaanku. Aku percaya sebab Tuhan memimpinku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya tegusan dosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Ujung-ujungnya sudah dan mengambil akan dibimbingkan ke sana. Tuhan memegang pimpinan, tangannya tegusan dosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Bapa kami yang di surga, kami datang padamu Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengawali pagi hari ini dengan bersekutu, memuji Tuhan, berdoa dan juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan berkenan atas puji-pujian kami, berdoa akan doa-doa kami Tuhan, juga berkenan akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Penatua Anton. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh dinyatakan, sehingga kami semua di sini boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan, boleh mengerti Tuhan, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sendiri akan terus menyertai kami, memegang erat tangan kami Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa berjalan di dalam jalan Tuhan. Ampuni segala kekurangan dan kesalahan kami ya Tuhan Yesus,
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami menyerahkan untuk penantua Anton yang akan menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan semua. Selamat berkumpul kembali di dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa kita diberi kesempatan untuk melihat hari yang baik pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan maupun merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur karena kasih setiamu sehingga kami boleh melihat hari ini, boleh menyaksikan kemurahan Tuhan, boleh menikmati berkat Tuhan dalam segala keberadaan kami, segala kekurangan, segala dosa dan segala hal yang seringkali menghambat di dalam kami bersekutu. Biarlah Tuhan memberkati kami, memberi kami hikmat di dalam mengerjakan hal-hal untuk kemuliaan Tuhan, seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami serahkan persetujuan doa pada pagi hari ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang kenangan ya, atau memori. Kalau mau dilengkapi ya, memori atau kenangan yang menghidupkan. Kita buka dari 1 Tesalonika 3 ayat 6. 1 Tesalonika 6, di situ ditulis, ini surat Paulus dia kepada jemaat di Tesalonika. Saya ambil tentang bagaimana kesan Paulus. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Ya. Kalau saya beri tebal gitu di situ ya, yang saya tebalkan atau bold gitu, font yang bold, kenang-kenangan yang baik, saya ambil dari eh, NIV version gitu ya. Di situ sebagai pleasant memories gitu ya, sesuatu kenangan yang baik gitu. Kemudian kita buka juga dari Amsal 10, Amsal 10 ayat 7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Ya, ini mengenai memori kenangan kepada orang benar dikontraskan dengan kenangan terhadap nama orang yang tidak benar ya, yang fasik gitu menjadi busuk. Sebelum ke slide berikutnya, kita perlu bertanya, apakah yang dimaksud dengan kenangan atau memori? Memori atau kenangan atau sesuatu yang diingat-ingat gitu ya, merupakan suatu proses kognitif yang kompleks gitu ya, yang melibatkan ada sinyal penerimaan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengalaman masa lalu. Nah, kira-kira gitu ya. Secara umum, sesuatu yang tersimpan secara sengaja, kita paksa untuk tersimpan, atau sesuatu yang secara tidak sadar itu tersimpan terus gitu ya. Itu yang dimaksud dengan memori. Apakah kita memiliki kenangan yang tidak terlupakan? Saya pikir setiap orang itu punya pengalaman, punya kenangan yang tidak terlupakan dalam hidupnya. Baik itu kenangan yang indah maupun
kenangan yang membuat atau mengingatkan suatu duka. Kenangan tersebut bisa berupa perlakuan orang terhadap dirinya atau suatu sukacita, rasa atau aroma atau hal-hal lain yang saya juga tidak paham gitu ya. Masing-masing orang punya sesuatu yang unik gitu ya. Kenangan ini tidak tidak sengaja sulit untuk dilupakan gitu. Misalnya dulu, ya bukan dulu, sampai sekarang masih saya simpan ya. Saya itu dikasih kekasih saya sisir ya, waktu masih ya apa ya, jalan bersama gitu ya, sebelum menikah gitu, satu sisir merah masih saya simpan sampai sekarang. Nah, dalam satu perjalanan dari terminal ke rumah, ya karena rumah saya di Delanggu waktu itu ya, ya dari jalan ke itu kan naik sepeda gitu ya, naik sepeda ontel gitu ya. Nah itu sampai di rumah sisir kok hilang gitu. Waduh, bukan harga sisir itu ya, sisirnya sendiri ya memang sebetulnya ya lumayan apa ya, menjadi kenangan gitu ya. Tetapi karena saya ya nanti ditanya gimana sisirnya gitu, saya kembali lagi, saya cari-cari, saya telusuri gitu ya, seperti dirham yang hilang gitu ya. Dan akhirnya ketemu di jalan, memang jatuh gitu. Ya mungkin karena orang lain nganggap sisir ya nggak terlalu kelihatan gitu, apalagi hal-hal yang remang-remang, gelap-gelap pada saat itu ya. Ada nilai di dalamnya. Nah, demikian juga suatu kali saya pergi ke rumah bude saya almarhum ya. Ibu saya juga sudah almarhum. Nah, saya ke rumah beliau. Ibu saya sudah tidak ada duluan. Nah, di rumah tante ini saya pulang itu diberi makanan, masakan gitu ya. Ya saya bawa pulang lah. Saya bawa pulang dari Semarang gitu ya. Saya bawa pulang, terus saya makan. Begitu saya cicipi, langsung saya teringat itu masakan ibu saya gitu ya. Ada satu kenangan yang tersimpan di dalamnya, yang sampai sekarang belum ada orang yang memasak seperti ibu saya ini gitu ya. Jadi masakan yang mungkin turun temurun resepnya itu, sehingga ada di dalam keluarga ibu dan saudara-saudaranya, tapi tidak ada yang seperti itu ya. Dan ini memberikan kenangan yang baik gitu ya. Seperti halnya kalau ada satu film animasi berjudul Ratatouille, kalau Bapak Ibu pernah mengingat itu ya, film animasi yang mengisahkan bagaimana masakan suatu restoran di Paris yang tiba-tiba mengingatkan seorang kritikus masakan gitu ya. Begitu dia ambil satu kecap, langsung dia teringat masa kecilnya dan dia memberi nilai yang sangat bagus sekali kepada masakan tersebut gitu ya, pada restoran tersebut gitu. Karena ada nilai kasih orang tua kepada anaknya. Nah, kalau kita bicara tentang kenangan, seperti Paulus tadi, entah Bapak Ibu pernah memperhatikan atau orang atau tidak gitu ya. Ayah saya dulu pada saat sebelum wafat gitu ya, sebelum dipanggil Tuhan, dia mendapatkan telepon gitu ya. Mendapatkan telepon, nah ya pas itu kok ya pas nggak ada orang gitu di rumah ya. Telepon berbunyi yang ambil ya otomatis ya saya gitu ya. Nggak ada orang dia ambil. Dan kabarnya itu langsung nggak enak gitu ya. Nggak enaknya apa? Kabar yang tidak baik karena teman kerja waktu muda dipanggil Tuhan gitu ya. Langsung dia kena stroke. Itu kekuatan satu kenangan ya. Dia teringat bagaimana dia bersama-sama bekerja waktu muda gitu. Temannya tiba-tiba tidak ada, bukannya memberikan dampak yang positif, tetapi memberikan dampak sakit kepadanya. Pada saat
Pak Harto itu sakit gitu ya, dia dilarang melihat, mendengar dari orang-orang yang pernah di, dikenalnya gitu. Karena itu akan membangkitkan emosi, membangkitkan apa ya, pengalaman-pengalaman yang tidak baik gitu ya. Pada satu ketika saya juga punya atasan gitu ya yang memperhatikan diri saya. Dia selalu mengingatkan kepada timnya gitu ya. Kita buat Anton itu seneng gitu ya. Buat Anton seneng, kenapa? Karena dia ingin ingin saya mengingatnya dengan kenangan yang baik. Dia ingin memastikan bahwa saya mendapatkan kesan yang baik terhadap beliau ini gitu ya. Nah, ini atasan yang perhatikan bagaimana dia harus berkawan dan dia harus memberikan contoh kepada saya gitu ya. Pada suatu saat yang lain, saya pun juga memiliki satu apa ya, satu hal yang membuat saya tidak nyaman gitu. Kenapa? Karena sewaktu balita, kalau saya jalan keluar, padahal masih balita ya, jalan keluar ketemu dengan tetangga yang seringkali menakut-nakuti. Nah, akibatnya saya tidak ingin bertemu dengan bapak ini gitu ya, karena saya merasa ketakutan. Padahal itulah gaya beliau ini setelah dipikir-pikir setelah dewasa gitu ya. Ia ingin bercanda, tapi tidak lucu bagi seorang anak balita seperti saya pada saat itu gitu ya. Ya banyak kenangan-kenangan lain yang seringkali membuat seseorang itu membuat bangkit semangatnya ataukah malah jatuh gitu ya. Ada berita mungkin Bapak Ibu pernah mendengar seorang pendeta gitu ya di Surabaya gitu. Kemudian pendeta ini karena terkenal gitu, Bapak Ibunya pengen pada saat menikah dia itu diberkati oleh pendeta ini. Tetapi apa respon anak perempuan ini? Dia nggak mau gitu. Karena apa? Karena selama bertahun-tahun dia dilecehkan oleh Pak Pendeta ini. Sehingga terungkap bagaimana pendeta ini tidak melakukan jemaatnya dengan baik gitu ya. Gara-gara ya alasan traumatis, kenangan yang tidak baik terhadap pendeta tersebut gitu ya. Nah ini kira-kira tahun berapa saya lupa gitu ya. Kira tahun 2020 atau berapa yang pernah di diungkapkan dalam satu berita gitu ya. Nah, itulah kenangan-kenangan bagaimana situasi yang terjadi seperti yang kita baca tadi dalam konteks 1 Tesalonika 3 tadi. Kita bisa membaca bagaimana Paulus itu peduli terhadap jemaat di Tesalonika setelah dia harus meninggalkan mereka. Paulus sendiri pada saat itu sedang berada di Korintus. Ia khawatir tentang iman jemaat di Tesalonika, apakah mereka itu tetap memberikan atau memiliki motivasi yang baik pada saat dia telah meninggalkannya, sehingga mengutus Timotius untuk hadir di sana. Pada saat itu ya jaraknya sebetulnya sih sekitar 500-600 kilometer gitulah ya. Tapi saat itu kalau jalan kaki ya bisa setengah bulan ya 15 hari gitu jalan kaki gitu ya. Karena jalan yang tidak baik, bergunung-gunung dan lain sebagainya gitu ya. Merasa eh, Paulus merasa perlu memperhatikan bagaimana kondisi jemaat di sana. Ia mengutus Timotius untuk menguatkan dan menghibur mereka dalam iman dan ia senang setelah mendengar ada kabar baik tentang keadaan mereka di Tesalonika. Ia juga sebetulnya pengen kembali ke Tesalonika. Ya, keinginannya sampai dengan akhir hayatnya juga tidak pernah terjadi kesempatan gitu ya.
dan dia dalam konteks yang lain ya menyalahkan iblis ya, menyalahkan eh, godaan-godaan yang mengganggu dia untuk kembali ke Tesalonika. Nah, kenangan jemaat di Tesalonika ini memberi penghiburan, kekuatan emosional bagi Paulus sehingga dia memiliki kekuatan gitu ya untuk tetap bertumbuh, memberikan motivasi kepada jemaat yang lain. Itu yang kita baca dari 1 Tesalonika tadi tentang bagaimana dia memiliki kepedulian, dia mendengar kabar yang baik, memberikan motivasi gitu ya. Dan kerinduannya seperti halnya dengan kerinduan jemaat Tesalonika yang ingin dikunjungi lagi oleh Paulus gitu ya. Nah, sekarang kalau kita ke konteks Amsal 10 ayat 7, di sana ada kontras itu ya antara kenangan yang baik. Nah, itu menimbulkan dampak, implikasi yang positif gitu ya. Bahkan setelah meninggalkan dunia. Ke- Di Indonesia ada pepatah yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading. Nah, gading adalah bagian tubuh gajah yang oleh manusia dianggap memiliki nilai dan dikenang setelah gajah mati. Nah, ini seringkali menjadi rebutan gitu ya. Bahkan banyak orang yang malah membunuh gajah hanya demi gadingnya ini. Padahal tujuannya bukan begitu ya, tetapi ini melambangkan bagaimana orang yang berbuat baik akan dikenang karena kebaikannya. Harimau mati meninggalkan belang, belang adalah ciri khas harimau, tapi dia melambangkan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Ya karena hanya belang-belang saja gitu ya. Ini pepatah. Nah, Amsal 10 ayat 7 ini memiliki dua kontras tentang orang benar mendatangkan berkat, sedangkan orang yang fasik ya menimbulkan dampak yang busuk, yang negatif gitu ya. Ayat ini menekankan bagaimana pentingnya menjalani hidup yang benar di depan Tuhan dan sesama, karena hal itu menimbulkan sesuatu yang berikan motivasi gitu ya. Nah, sebaliknya orang yang tidak tidak baik ya tidak akan memberikan berkat gitu. Karena orang yang memberikan investasi yang baik ya tentunya akan menuai yang baik ya. Tetapi kita juga perlu merasa prihatin ya sekarang ini makin lama korupsi dianggap sesuatu yang biasa gitu ya. Bahkan yang terakhir kabar tentang 11 triliun sampai membuat orang itu melongo gitu ya. Uang segitu banyaknya itu untuk korupsi gitu ya. Untuk istilahnya apa ya? Menyuap gitu ya. Korupsi segitu besar gitu ya. Makin lama makin triliunan nilainya. Jadi etika sudah tidak diperhatikan, tapi biarlah kita memiliki kekuatan untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan terhadap ayat yang kita baca tadi tentang kekuatan kenangan, bagaimana kenangan dapat membentuk kehidupan, dan ada perbedaan antara kenangan yang positif dalam membangun iman dan kasih, dan menyoroti kontras antara kenangan terhadap orang benar dan orang yang fasik. Kita juga perlu memperhatikan bahwa secara umum hidup ini dapat dilihat sebagai koleksi memori gitu ya. Karena pengalaman dan kejadian yang kita alami membentuk siapa kita dan bagaimana kita memandang dunia ini. Memori me- memainkan peran yang penting dalam bentuk identitas, emosi,
dan pemahaman kita tentang kehidupan ini. Namun hidup itu juga lebih dari sekedar koleksi memori gitu ya. Karena kalau sekedar kumpulan memori ya nanti kayak memory card gitu ya. Di hanya sekedar koleksi-koleksi memori saja. Kita lebih dari memori itu gitu ya. Memori yang pada masa lalu kalau secara sekarang ya matematis itu kan harga memori sekarang berapa sih gitu ya. 1 tera 1,1 sampai dengan 3,5 juta, bukan itu ya. Nah, kalau memori dalam kehidupan ini nilainya lebih dari itu karena nilainya itu hidup itu sendiri gitu. Pada saat Raja Nebukadnezar marah karena dia tidak mampu mengingat mimpinya sendiri gitu ya. Memorinya tiba-tiba hilang gitu ya. Tapi ada sesuatu yang menakutkan yang terjadi dalam hidupnya. Sehingga Daniel diutus untuk membuka mimpi itu sendiri. Firaun juga bermimpi, tetapi dia nggak paham menganalisa memorinya itu sendiri. Memori tentang mimpinya itu ya. Yusuf yang diberi kemampuan. Nah, barang siapa tidak mampu mengingat memori atau merecall atau mengingat kembali, ya nyawa taruhannya gitu ya. Nah, hidup bukan sekedar kumpulan kenangan atau memori. Hidup adalah tentang bagaimana pengalaman pada saat ini, ya. Kalau memori kan pengalaman yang lalu ya. Pengalaman saat ini, hidup tidak hanya tentang masa lalu, tapi juga pengalaman dan momen yang kita alami saat ini. Kemudian ada harapan, ada impian tentang yang akan datang, seperti apa kita ingin bertumbuh, ingin berubah untuk senantiasa lebih baik dan lebih baik gitu ya. Jadi meskipun memori memainkan peran penting dalam kehidupan, hidup juga tentang banyak hal lain yang membentuk pengalaman manusia itu sendiri gitu. Kenangan mempengaruhi karakter manusia. Namun demikian, karakter tidak terbentuk karena kenangan saja. Karena karakter terbentuk dari berbagai faktor yang saling berinteraksi sehingga memberikan dorongan kepada seseorang untuk semakin semakin apa ya, semakin berproses gitu ya di dalam hidupnya untuk membentuk cara seseorang itu berpikir, berperasaan, bertindak dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang mempengaruhi, tetapi kita pun juga harus menyadari bahwa Tuhan membuat kita seperti apa. Nah, itu yang harus kita cari bagaimana gitu ya. Karena berlian atau diamond gitu ya, walaupun diletakkan di lumpur atau di lokasi yang menurut kita paling kotor, ya akan tetap cemerlang gitu ya. Karakternya tidak didikte oleh lingkungannya. Sehingga tidak berubah menjadi kucing walaupun ia dipelihara seperti kucing gitu ya. Singa ya tetap singa dengan karakternya. Dia akan berusaha menunjukkan bahwa dia adalah seekor singa gitu ya. Nah, refleksi yang bisa kita ambil dalam konteks diskusi pada pagi hari ini, kenangan yang baik memberikan motivasi kepada seseorang untuk melangkah pada masa mendatang. Kenangan kepada hal yang benar mendatangkan berkat. Kenangan yang baik membentuk seseorang menjadi individu yang lebih baik pada masa mendatang, menjadi lebih baik dan baik gitu ya. Dan bagaimana dengan kita gitu? Apakah kita ingin memberikan kenangan yang baik bagi sesama? Kiranya kita memiliki kesempatan menjadi kenangan yang baik, menjadi berkat, menjadi inspirasi ya. Dalam hidup ini kita semua meninggalkan jejak.
atau yang istilah dalam perubahan iklim disebut dengan footprint gitu ya, jejak, atau dalam konteks yang digital sekarang kan ada jejak digital gitu ya, bukan hanya dalam hal karya gitu ya, tapi juga kenangan yang tertanam di hati seseorang, orang lain gitu ya. Paulus bersukacita karena jemaat di Tesalonika mengenangnya dengan kasih. Kenangan itu menjadi penghiburan di tengah kesusahan, penderitaan yang dialami oleh Paulus. Dan bukti bahwa kasih sejati tidak terhapus oleh jarak ataupun waktu. Jadi tidak hanya pada saat Paulus ada di Tesalonika gitu ya. Tetapi dia juga mengalami bagaimana jemaat tetap bertumbuh walaupun jemaat jauh dari penglihatan Paulus secara fisik. Nah, pada konteks yang lain, Amsal juga mengingatkan bahwa kenangan akan hidup seseorang mencerminkan siapa dia sebenarnya. Orang benar dikenang dengan berkat, karena bukan mereka itu sempurna gitu ya, karena tidak ada orang sempurna kan, karena mereka bukan karena mereka itu sempurna gitu, tapi karena mereka hidup dengan kasih, integritas ya, dan iman gitu. Nah, sedangkan orang fasik ya atau orang yang tidak baik ya sebaliknya gitu. Karena hidup mereka tidak memberikan nilai bagi samanya gitu ya. Nah, ini kiranya menjadi berkat firman Tuhan yang singkat ini, bagaimana kita bertumbuh dalam iman, dalam kasih, berkontribusi terhadap orang lain menjadi berkat gitu ya, baik melalui pelayanan maupun juga bantuan, memelihara hubungan yang benar, yang baik dengan sesama dalam kita berelasi dimanapun kita berada. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini, untuk kenangan, untuk memori, biarlah kami boleh menjadi kenang-kenangan yang baik bagi sesama, dimanapun kami berada, dan biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat, menjadi inspirasi karena kasih Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus kami menyerahkan kegiatan kami hari ini dimanapun kami berada. Amin. Kami kembalikan kepada Ibu Priscilla. Terima kasih Pak Anton, firman Tuhan yang sungguh sangat memberkati kita semua. Biarlah kita juga boleh melakukan firman Tuhan, kita boleh menjadi kenangan yang baik bagi setiap saudara-saudara kita, saudara-saudara kita seiman, sehingga kita dimanapun kita berada boleh menjadi berkat. Selanjutnya kita akan berdoa bagi renovasi dan perluasan gereja yang akan dipimpin oleh Ibu Hana Tanoto dan juga nanti akan dilanjutkan Ibu Rita dan oleh Pendeta Muda Nicholas Setiawan. Tapi nanti Ibu Hana dulu yang akan berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur jika kami dapat mengambil bagian untuk renovasi gereja kami pengharapan. Karena siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau mau memakai kami juga ikut dalam renovasi gereja ini. Kiranya setiap jemaat dapat ikut serta di dalam renovasi ini, baik dengan doa, daya, dan dana. Kami percaya Tuhan untuk dana yang dibutuhkan saat ini pun dapat digunakan dengan baik. Dan kami juga percaya Tuhan, Engkau akan memberikan dana yang cukup sampai selesainya nanti. Karena setiap jemaat antusias untuk ikut mendukung dengan dana yang dibutuhkan sehingga selesainya renovasi nanti. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim dana, untuk Diaken Yuliana,
untuk Diaken Melisa, Diaken Lidiatin, Ibu Linawati, Ibu Priskila, dapat mengupayakan yang terbaik dalam penggalangan dana ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan akan mencukupkan dana yang masih dibutuhkan. Karena setiap jemaat mau terlibat di dalam pengumpulan dana ini. Kami juga sungguh bersyukur untuk semua progres renovasi yang sampai saat ini berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan akan memimpin untuk progres-progres selanjutnya. Karena kami menyerahkannya di dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memberkati semuanya boleh berjalan dengan baik sampai selesainya nanti. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap progres pembangunan renovasi ini di dalam tangan penyertaan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua penyertaan. Karena hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Hana. Kita akan lanjutkan pujian kita. Sungguhlah indah jam doa.
dipimpin oleh Pendeta Muda Nikolas Evan Setiawan dan Ibu Rita. Kami persilakan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa kami yang di surga, kami saat ini juga mau bersatu hati berdoa bagi orang-orang yang ikut berpartisipasi, bahkan menjadi penggerak utama dalam proyek renovasi dan perluasan gereja kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan memberikan mandor beserta para tukang yang giat bekerja, bahkan memberikan yang terbaik di dalam pengerjaan renovasi maupun perluasan gereja kami ya Tuhan. Karena itu kami juga mau terus berdoa bagi setiap anak-anakmu ini, yang kiranya boleh pakai, baik para mandor maupun tukang-tukang yang mengerjakan. Tuhan yang boleh lindungi mereka di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan yang anugerahkan kesehatan kepada anak-anakmu ini. Jauhkan mereka dari segala macam kecelakaan maupun cedera kerja ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Tuhan yang juga boleh memimpin, menyertai keluarga mereka yang saat ini mungkin berada jauh dari mereka. Tuhan yang senantiasa juga memberkati, menyertai keluarga mereka itu. Kami juga rindu Tuhan agar kiranya setiap tukang-tukang dapat mengerjakan dengan hasil yang baik, dengan hasil yang rapi. Juga Tuhan sendiri yang memberikan semangat untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaan perluasan gereja maupun renovasi gereja kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk Pak Mukidin sebagai mandor. Tuhan yang kiranya boleh berkati hamba-Mu agar dapat mengkoordinator setiap tukang-tukang dengan baik, juga di dalam pembelian setiap bahan-bahan, agar semuanya dapat sesuai berjalan dengan waktu yang sudah direncanakan, dan proyek renovasi maupun perluasan gereja kami ini dapat selesai tepat pada waktunya ya Tuhan. Kami juga rindu Tuhan agar kiranya melalui proyek renovasi maupun perluasan gereja kami ini juga maupun melalui interaksi yang terjadi dengan setiap kami jemaat maupun orang-orang yang ada di dalam gereja kami rindu Tuhan setiap mandor maupun tukang boleh juga terberkati Tuhan. Kami rindu gereja kami boleh menjadi saluran berkat bagi para tukang maupun mandor yang mengerjakan ini ya Tuhan. Sebab kami rindu Tuhan, terutama bukan hanya secara penampilan luar saja gereja kami ini menjadi semakin indah, semakin dipercantik, tetapi kemuliaan Tuhan juga boleh dinyatakan melalui proyek renovasi maupun perluasan gereja kami ya Tuhan. Kiranya nama Tuhan saja yang ditinggikan, termasuk juga namamu boleh dinyatakan pada para tukang maupun mandor yang mengerjakan. Sebab kami rindu Tuhan, gereja kami boleh menjadi berkat juga bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk cuaca. Engkau ya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dan yang dapat mengendalikannya, termasuk cuaca. Kiranya Tuhan memberikan cuaca yang terbaik sehingga proses renovasi ini tidak terganggu oleh cuaca ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Penatua Rudi, untuk Bapak David dan Ibu Vivi. Kami bersyukur Tuhan yang sudah mempercayakan kepandaian dan talenta buat mereka, sehingga mereka dapat menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan, khususnya melalui renovasi ini. Mereka dipakai Tuhan untuk mengarahkan para mandor dan tukang-tukang yang ada untuk proses renovasi ini. Kiranya hikmat Tuhan terbaik Tuhan limpahkan buat mereka bertiga ya Tuhan. Mereka dapat mengarahkan mandor dan tukang-tukang yang ada untuk proses renovasi ini semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini juga berdoa kiranya Tuhan memberkati untuk Penatua Rudi, Pak David, dan Bu Vivi pekerjaan mereka. Tuhan berkati berlimpah-limpah kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat GKMI Pengharapan. Kiranya mereka boleh punya hati yang sungguh mengasihi Tuhan, mewujudkannya melalui dukungan yang diberikan untuk proses renovasi dan perluasan GKMI Pengharapan. Kiranya Tuhan memberikan hati mereka dan seluruh jemaat GKMI Pengharapan disentuh oleh Tuhan dan mereka boleh melakukan dukungannya melalui 3D yaitu doa, daya, dan dana. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami ya Tuhan. Kami boleh mewujudkan cinta kami kepada Tuhan melalui dukungan di dalam renovasi dan perluasan GKMI Pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa kami kepada Engkau Allah sumber jawaban doa kami. Kiranya hanya kehendak-Mu yang terjadi yang terbaik di dalam seluruh doa kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Kita lanjutkan dengan doa-doa pokok doa yang kita akan doakan bersama yang sudah dibagi oleh Ibu Rita. Sebelum kita berdoa, kita memuji Tuhan dari BPR 1 nomor 137. Jangan melalui aku ya Yesus. Biarlah kita tidak henti-hentinya terus memohon kepada Tuhan. Bahwa kita percaya lagu ini bukannya jangan melalui aku ya Yesus, tapi biarlah kerinduan kita karena kita mengetuk hati Tuhan. Supaya Tuhan mengingat akan doa-doa kita. Biarlah sesuai waktu Tuhan, Tuhan akan mendengar dan juga berikan jawaban sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan pujikan BPR 1 nomor 137. Jangan melalui aku ya Yesus. Setelah itu kita akan berdoa dan doa penutup akan dipimpin oleh Pendeta Edi SS. Yesus Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pagi hari ini untuk seluruh jemaat pengharapan dimanapun kami berada. Apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan semuanya menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan kami semua diberkati oleh Tuhan dengan berkat terbaik, terindah, terbesar yang datangnya daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih.
Bapa terima kasih. Bapa Terima terima kasih. kasih. Bapa tidak berterima kasih.